Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Nah, sebelum kita membahas tentang jenis-jenis penelitian, kita harus tahu dulu teman-teman apa definisi serta tujuan dari penelitian tersebut. Teman-teman, penelitian adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab suatu pertanyaan atau memecahkan masalah. Penelitian juga bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, memahami fenomena, atau menemukan solusi terhadap suatu permasalahan. Jenis penelitian yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia dengan cara memahami makna yang ada di baliknya. Data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan diperoleh dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Ciri-ciri dari penelitian kualitatif yang pertama, datanya berbentuk kata-kata, gambar, atau objek. Yang kedua, analisis dilakukan secara induktif dengan pola atau tema yang muncul dari data. Yang ketiga, peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Yang keempat, hasil penelitian lebih bersifat interpretatif dan subjektif. Metode dalam penelitian kualitatif yang pertama yaitu studi kasus, di mana kita harus mengkaji secara mendalam suatu individu, kelompok, atau peristiwa tertentu. Yang kedua, etnografi, di mana meneliti kebudayaan atau kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, fenomenologi, yaitu menggali pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Yang keempat, grounded theory, yaitu mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data numerik yang diolah dengan metode statistik untuk menguji hipotesis dan memperoleh kesimpulan yang objektif. Ciri-ciri dari penelitian kuantitatif yang pertama, datanya dalam bentuk angka dan dapat dihitung. Yang kedua, menggunakan instrumen penelitian seperti kuesioner atau eksperimen. Yang ketiga, menguji hubungan antara variabel dengan metode statistik. Yang keempat, hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Metode dalam penelitian kuantitatif yang pertama, eksperimen, yaitu menguji hubungan sebab akibat dengan melakukan manipulasi variabel. Yang kedua, survei, di mana pengumpulan data dari responden dalam jumlah besar menggunakan kuesioner. Yang ketiga, analisasi korelasional, yaitu meneliti hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga yaitu penelitian mixed method atau penelitian campuran. Penelitian mixed method adalah penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Ciri-ciri dari penelitian mixed method yang pertama, menggunakan dua jenis data, yaitu dalam bentuk angka atau kuantitatif dan deskripsi atau kualitatif. Yang kedua, menggunakan triangulasi untuk meningkatkan validasi penelitian. Yang ketiga, dapat dilakukan secara berurutan atau bersamaan. Ada juga jenis-jenis pendekatan dalam mixed method. Yang pertama, explanatory sequential, yaitu penelitian diawali dengan kuantitatif, kemudian diperjelas dengan kualitatif. Yang kedua, exploratory sequential, yaitu diawali dengan kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena, lalu diuji dengan kuantitatif. Yang terakhir yaitu concrete, di mana kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis secara bersamaan. Yang keempat yaitu penelitian R&D atau Research and Development. Penelitian R&D yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk, metode, atau sistem baru yang dapat digunakan oleh masyarakat atau industri. Ciri-ciri dari penelitian R&D yang pertama, menghasilkan produk inovatif, bukan hanya sekedar teori. Yang kedua, melalui proses pengembangan, uji coba, dan evaluasi sebelum diimplementasikan. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, dan kesehatan. Ada juga tahapan penelitian R&D menurut model Birch dan Gall, yaitu yang pertama, studi pendahuluan atau analisis kebutuhan. Yang kedua, perencanaan pengembangan produk. Yang ketiga, pengembangan produk awal. Yang keempat, uji coba terbatas. Dan kelima, revisi produk berdasarkan hasil uji coba. Yang keenam, uji coba lebih luas. Dan yang ketujuh, revisi produk akhir. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan produk ke masyarakat. Yang terakhir atau yang kelima yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh pendidik di dalam kelas untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ciri-ciri dari penelitian tindakan kelas yang pertama, fokus pada perbaikan proses pembelajaran di kelas. Dua, bersifat siklus, terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Yang ketiga, melibatkan kolaborasi antara guru dan siswa. Dan yang keempat, hasil penelitian dapat langsung diterapkan di kelas.
tahapan dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, perencanaan, di mana seorang peneliti, yaitu dalam hal ini pendidik, menyusun rencana tindakan untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu menerapkan tindakan yang dirancang dalam kelas. Yang ketiga, observasi, yaitu pengumpulan data mengenai efektivitas tindakan yang dilakukan. Serta yang keempat, yaitu refleksi, di mana seorang peneliti menganalisis hasil dan merancang tindakan lanjutan jika diperlukan.